di otak gue tuh udah ada konsep, cuma karena mungkin eksekusi gue nggak terlalu perfect ya. Pas gue tes lah, kurang nih, entah di perjalanan entah apa, kita kan ngobrol tuh, itu gue ngerasa ini ngobrol enak nih kalau di upload atau direkam. Ini upload mana nih? Keren star aja. Bor, tapi lu masih passion buat ngerakit PC, Bor ya? Masih? Malah gue pengen gue upgrade, gue pengen kalau ada duitnya gue pengen rakit lagi. Berarti nggak ada hubungannya sama lo dulu kuliah IT ya? Karena lu seneng aja ya? Apa lu ininya apa, Bor? Interestnya karena game atau karena... Gue kan kalau dulu awal gue masuk kuliah ya, lulus SMA karena gue suka komputer aja sih. Terus ikut-ikutan Bor, dari zaman gue itu gue masih belum tahu arah gue mau kemana sebenarnya. Temen gue ada beberapa pada, gue nggak mau teknik informatika apa komputer, ya udah gue ikut lah. Karena gue dulu sempet kena juga tuh harus yang lain pada rakit PC, gue makanya gue lumayan ngerti. Oh, kayak casingnya yang ini, motherboardnya dulu nih ini, apa VGA-nya yang apa itu, ATI Radeon gitu-gitu. Zaman dulu. Gue basicnya gue suka komputer, tapi sebenarnya kayak gue salah jurusan. Karena kalau ke teknik, kalau di gue teknik lebih semua sih, gue pemrograman juga belajar, jaringan juga belajar, desain grafis juga ada, terus ya lebih itunya pemrograman sih. Sebenarnya lulusan gue itu kan condongnya kalau nggak jadi programmer, jadi jaringan apa sih istilahnya tuh, kayak yang mau jaringan lah, server apa segala macem. Itu ya orang teknis lah ya. Iya, cuma banyak yang kalau di gua kan di Gundar tuh banyak teknik informatika. Orang yang nggak suka komputer ngambil teknik informatika, Bro, karena lebih ngasah. Kan ada kalkulusnya dalam tuh, orang sains juga IPA-nya tuh ya. Iya, karena di gua di Gundar itu anak IPS tuh nggak boleh masuk IT, harus anak IPA. Walaupun manajemen informatika. MI masih boleh kayaknya. IPC lah itu ya. MISI setahu gua ya, nggak tahu kalau salah, sorry. Kayaknya masih bisa. Nah di TI ini, teknik informatika ini harus anak IPA. Gue pernah dengar. Harus anak IPA. Jadi belajar kimia juga, ada kimianya, ada itunya. Nah, berarti kan dari lu SMA ke kuliah tuh justru makin nemu nih keilmuannya, lu relate gitu. Terus ditambah lagi ada support duit dari orang tua gitu. Nah, ketika lu kerja, kan lu nggak jadi IT, Bor. Kenapa lu masih sampai sekarang masih gatel gitu buat? Karena gue perhatiin lu kalau ada duit dikit pengen upgrade inilah gitu. Karena gue dulu sempat kena gitu, Bor, zaman kuliah. Tapi waktu itu triggernya adalah gue pengen banget punya PC yang bisa buat ngedit. Gitu, makanya gue ikutin, harus ini sempat gue ikutin tuh. Malah gue nggak kena. Kalau gue sekarang rakit PC itu karena nggak relate sama kerjaannya, Bor ya. Kerjaan gue tidak menuntut gue untuk punya spek komputer yang high gitu. Itu gue karena putusnya begitu kerjaan gue nggak di itu, udah tuh Bor, gue jual apa gue kasih siapa gitu, terus udah selesai gitu, gue laptopan biasa office. Iya, makanya gue kenapa gue mau ngerakit PC karena game aja sekarang ya, karena game, gue suka game. Tapi lo nikmatin main cave lu tuh itu ya di situ gitu. Gue masih kalau walaupun gue udah nggak begitu update sama teknologi sekarang, Bor. Gue kalau misal mau itu, gue pasti tanya adik gue nih yang lebih muda, dia lebih ngikutin perkembangannya. Tetap ada delay update-nya. Iya, tetap Bor, tetap ada. Ya kayak handphone juga kan. Gue tanya sekarang, handphone yang bagus apa? Lu mau nyari apa? Pasti tanya gitu dulu ya. Apa? Gue nggak begitu. Kalau sekarang ditanya prosesor yang bagus apa, gue nggak tahu, kecuali ketika gue pengen beli handphone, baru tuh gue ikutin tuh, gue cari mana yang bagus, gue lihat review-reviewnya, baru gue update lagi. Ketika gue tidak lagi mau ganti handphone, udah gue ngelos gitu aja, nggak tahu perkembangan update lagi jalan gitu. Tapi sekarang enak, lo mau nyari apa, ada YouTube tuh. Iya, ada YouTube. Dulu
beli majalah pulsa. Iya lagi. Iya lagi. Buat compare-nya kan ada tuh compare itu. Dari majalah ke googling, sekarang YouTube aja lo lihat Iya, apa kayak udah ada gadgetin kayak apa. udah ada ini reviewnya lagi bandingin ini sama Mm-mm. ini, itunya apa. Tinggal kita lihat aja lu mau nyari apanya, nyari kameranya, nyari apanya gitu. Iya benar. Amun dulu juga zaman gue kuliah ke Harko Mangga 2 itu cuma yang favorit cuma satu, namanya Virajaya. Virajaya Komputer. Itu gue lupa lantai berapa tuh. Itu tapi masih dipertanyaan sampai sekarang. Jadi kalau kita mau lihat update-nya, kita download PDF gitu, Excel. Jadi Excel list barang-barang itu motherboard tipe apa, merek apa, bla bla banyak tuh, lihat harganya. Lihat harganya. Ada gitu. database itu ya. Ada data Excel. itu. Nah, mulai ke sini pas gua mulai kerja di bank, gua nemenin IT gua waktu itu kan istilahnya Sherlock lah, apa rekrutmen gitu kan. Jadi IT gua mau beli hard disk buat backup CCTV di kantor cabang. Minta duit sama gua, ya udah yuk gua temenin. Nah itu gua akhirnya lu nemu ada tempat lagi urusan buat iya itu, ya? Terus ada tempat tuh namanya Enter Komputer. Itu tempatnya masih kecil tuh, ingat banget gua, masih kecil. Terus makin di sini makin gede bor. Ada, jadi kita tinggal klik aja itu Enter Komputer, kita mau simulasiin udah ada di situ bor. Lu mau model ini apa, motherboardnya apa, prosesornya apa, RAM-nya apa, bla bla, udah ketemu harganya, udah. Lu bisa bawa langsung sana, lu bisa online gitu. Kalau jadi tinggal input doang. ya, kalau dulu inget banget gue kalau mau rakit kuliah ya, gue mau rakit komputer harus ke sana ke Vira Indo. Terus kadang ada konsultannya juga bor, sebenarnya bor, di Kaskus. Oh, ibarat lu bikin rumah ada interior desainnya, ada arsiteknya ya, gitu bang, ya. kalau ini cocok nggak sama ini gitu kan, cocok-cocokan kan motherboard ini. Terus RAM-nya yang mau gimana yang biar ada di Kaskus dulu, dulu di Kaskus ada. Kerjaan lagi aja tuh ya. Iya. Pun kalau nggak salah gue nemenin temen gue ke Vira waktu kuliah ya, di Virajaya itu ada orang yang cuma berdiri cuma ngeliat orang beli apa terus dia ngasih masukan bla gitu, ada bor. Tapi bayar? Gue nggak tahu tuh. Apa yang bayar tokonya gitu ya? Nggak ngerti. Itu ada tuh Vira Indo tuh, masih ada sampai sekarang dan sistemnya masih sama setahu gue sih, masih pakai PDF Excel gitu, apa tabel gitu. Nah kalau yang gini-gini nih, tiba-tiba lu beli wireless mic, beli tripod, beli gimbal, lu punya gimbal, itu dalam rangka lu demen apa lu berusaha relate sama anak sekarang, apalagi anak lu udah mulai melek gadget nih? Gue nggak tahu ya, gue tuh sebenarnya jujur pengen berkarir di media visual gitu, cuma kayak nggak pede gitu bor. Gue seneng ngulik ya bor, gue seneng kalau ini tuh pakai mic-nya tuh apa, gue kadang suka ngikutin. Terus gimbal yang itu apa. Gue beberapa kali juga dulu gue ada GoPro, kadang gue bikin video cuma setelah eksekusi, jadi di otak gue tuh udah ada konsep bla 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 bla, cuma karena mungkin eksekusi gue nggak terlalu perfect ya, udah gue eksekusi pas gue tes lah kurang nih, jadi gue langsung, jadi goals lu buyar jadi udah udah ngerasa jelek nih, udah nggak usah diupload gitu bro. Sering banget. Itu ngaruh ke telat mulai nggak ya? Karena kalau lu lakuin itu di 2012 2013an aja kayak bisa kayak Agung Hapsah lu, kayak apa Andovi Jovi gitu-gitu bor. Karena sekarang udah banyak nama gede bor. Telat kenal juga sih, kenal, telat nyemplung sih. Sekarang udah banyak nama gede, ditambah lagi artis udah masuk dengan kapitalnya ya kan. Iya. Di saat lo mikirin lo nabung beli alat, lo mikirin nih artis tuh tinggal bayar tim gitu bro. Iya, manggil teman-temannya. Itu yang bikin insecure juga gitu, karena referensi gue kan udah banyak nih. YouTube yang sering gue tonton nih, kayak lightingnya bagus, kameranya udah proper, gini. Ketika eksekusi nggak kayak gitu, gue jadi udah insecure duluan bor. Ini kayaknya udah mediocre banget ya. Enggak nih, jelek deh gitu. Kayak gue udah dari sebulan lalu, dari bulan puasa gue udah kepikiran buat ngisi ngabuburit sama anak gue mau nge-live gaming, streaming. Gue mau streaming game.
akhirnya gue sempet coba tuh, gue ada action cam jadul tuh, SG cam, jelek gambarnya. Terus anak gue kan punya ini Canon M100 apa tuh, sempet gue coba itu, bagus, tapi harus itu lanjut ininya, oke gitu lah, kayak ini harus kurang ini nih. Terus gue liat gambarnya kan, lighting nih kurang nih gitu, gue sampai bilang gitu. Terus gue liat lagi, tapi kok gambarnya nggak se-sinematik yang lain gitu, jadi nggak mulai Bor. Jadi mentah semua. Tapi makanya gue bilang, Bor, yang pernah gue bilang sama lu, jadiin aja udah. Kayak simple kayak gini nih. Iya. Anggap aja lu punya kegiatan yang bisa bikin lo lari dari aktivitas sehari-hari lo. Iya. Ditambah lagi, kalau secara konsep sih, gue kan pernah bikin tuh yang di Anchor, yang podcast audio doang. Nah, podcast kan dulu audio doang, Bor. Iya. Sekarang itu kan karena gue awalnya gue kangen sama zaman kuliah gue dulu, gila-gila jadi penyiar gitu. Terus akhirnya gue nemu patternnya tuh, Bor, waktu itu, bahwa yang penting konsepnya gue ngobrol sama temen gue. Kan tadinya gue pikir ada ini kali ya, bintang tamu kali ya, atau gue wawancara siapa kali ya, atau gue nodong siapa gitu, orang penting yang di kantor kita misalnya gitu, terus akhirnya bisa scale up gitu. Tapi karena gue ribet eksekusinya dan keburu capek duluan mikirin itu, akhirnya gue ngerjain yang paling deket, Bor. Gue ngobrol sama teman-teman gue. Jadi konsepnya cuman, ya udah bro, yang penting ngobrol direkam. Terus akhirnya gue nemuin akhirnya gue bikin ini, Bor, kayak di situ adalah bank cerita gue. Iya. Bahwa misalnya temen gue habis divorce nih, cerita orang divorce gimana sih, gue obrolin di situ. Temen gue ada yang kena layoff atau baru jadi dosen, yang dia itu cita-cita dari dulu, POV-nya dia gimana sih, akhirnya gue jadiin itu, Bor. Udah buat ini aja, kayak diary aja jatuhnya. Iya benar. Lu sempet konsisten kan tuh bikin, sempet setahun podcast di Anchor kan? Iya. Sempet konsisten. Gue juga sempet bikin satu tuh. Itu pun karena gue ikut kelasnya Radit waktu itu. Bukan kelasnya Radit sih. Jadi ada satu platform bikin kelas tentang podcast. Mentornya Radit. Itu ada tugas coba kamu bikin satu podcast nih. Itu gue nge-tag sama bini gue tuh. Udah cuma satu-satu itu doang yang gue tag, nggak gue lanjutin. Karena kalau lu udah ribet sama konsep terus continuity gitu-gitu, akhirnya jadi nggak gerak-gerak. Jadi yang paling deket aja, yang pernah gue denger juga gitu kan, ambil aja yang paling deket aja. Iya, sekarang belakangan tuh gue sadar emang pengen jadi kayak YouTuber yang udah ada kita lihat sekarang tuh, dulunya mulainya dari yang seadanya. Benar. Lagi pula gue dulu sempat mikirin listener gue berapa ya gitu. Lama-lama udahlah, yang penting nanti minimal lah kelak anak gue denger gitu, kayak oh bokap gue dulu mudanya begini. Tapi ngomong-ngomong soal itu, yang bikin gue yang bikin gue akhirnya berhenti juga, ada kejadian, Bor. Apa tuh? Jadi kan gue bikin itu waktu belum nikah nih. Iya. Terus kan gue sempat yang mager gitu kan, nyari calon gitu-gitu, kayak adalah gini aja juga ada slow nih. Nyokap gue akhirnya ngedesak terus lah, lu harus merit, udah kepala 31, 32, 33 gitu kan. Sampai ada di momen gua mengiyakan ketika nyokap gua ngenalin anaknya temen-temennya misalnya. Lu mah nggak relate ya, lu nikah muda soalnya. Ada, Bor, masa kayak gitu. Yang tadinya gua males, sampai akhirnya gua iya aja biar nyokap gua senang. Sampai akhirnya ada yang nemu, oh yang ini kayaknya boleh juga deh. Akhirnya gue jalanin, Bro. Dia ini alim banget deh, orang alim nih. Tiba-tiba udah mau deket, singkat cerita tuh dia ngomong sama gue, kamu intinya tuh lu ternyata lu Bronx banget ya gitu. Iya. Ternyata dia dengerin podcast gue, ngomongin soal mabuk lah, ngomongin soal inilah. Di situ gue langsung anjir, iya ya, gue kayak nyeburin diri ke jejak digital yang nggak akan bisa gue hapus gitu.
Jack Rizal emang kejam, itu istilahnya bener ya. Iya, itu relate banget tuh. Itu dari situ gue berhenti tuh. Kayak udah kayaknya nggak makin orang nggak banyak tahu soal kita makin bagus deh. Itu yang bikin gue berhenti tuh. Terus pas pun akhirnya ternyata cuma perasaan sesaat terus pengen mulai lagi, satu udah mager, yang kedua formatnya udah beda tuh. Sekarang podcast tuh ada videonya. Iya, identiknya YouTube. Kayak jadi kayak acara talk show biasa gitu kan. Dulu referensi gue podcast ya sesimpel Adriano Colby yang podcast awal minggu itu. Iya. Ngomong sendiri apa yang diinin. Mungkin podcast sekarang yang masih enak gue ikutin itu Bor. Podcast akhir pekan ya, apa yang bocah nanas itu, awe sama itu yang ngomongin seminggu terakhir, podcast seminggu pekan sih, podcast seminggu ngomongin kegiatan seminggu terakhir lo apa gitu. Berarti dia uploadnya seminggu sekali dan dia juga awalnya buat setelah gue ikutin, awalnya si Awe ini pengen ada bintang tamu setiap episodenya, ternyata akhirnya nemu satu orang doang yang jadi partnernya dia, temen SD-nya dia yang bisa ngomongin apa aja sama dia gitu. Itu makanya waktu lu bilang, waktu kita bahas kita bikin apa ya, udah gitu sebenarnya sesimpel itu aja Bor. Ada yang dengerin syukur, ada yang nonton syukur, nggak ada ya udah. Jadi arsip kita gitu. Iya. Makanya jadiin aja sih kalau kata gue. Iya. Sesimpel sama mulai aja dulu, sama konsisten itu yang susah sih. Konsistennya itu. Kayak lu inget gak, lu awal sebelum puasa tahun ini kemarin lu sempet bilang sama gue, bikin apa yuk video, undang Kang Irfan. Iya. Kita ya kultum aja gitulah. Iya, itu gue sempet mau ngejalanin tuh Bor. Sempet gue ngejalanin, akhirnya gue juga beli sound card. Gue kemarin udah nyari mic. Cuma emang karena kesibukan ya, kita juga banyak keluar kota, jadi nggak jadi ya udahlah gitu. Makanya gue limpahinnya ini buat ini aja nih, buat gue streaming. Cuma belum jalan-jalan juga. Tadinya gue pikir kan yang itu mumpung kita punya teman ustadz nih, tapi masih sebaya sama kita, terus ngomongnya juga enak, tapi ada poinnya gitu. Ternyata eksekusinya susah juga karena terkendala waktu lah. Padahal ruangan ada, di ruang meeting kan proper tuh sebenarnya. Cuma kan waktu akhir triwulan juga kan Maret tuh, jadi orang udah pada sibuk sama kerjaan masing-masing, jadi ya nggak jalan. Tapi kayak gini nih akhirnya, yang gua nggak tahu lu sengaja apa enggak, mungkin lu ya prepare doang, tapi akhirnya jadi juga. Minimal udah kita rekam nih. Entah jadi apa, tapi entah di mana uploadnya. Tapi kan kita ada lumayan sering keluar kota bareng nih. Gitu aja. Apakah kita menceritakan soal perjalanan kita nantinya? Apakah sama gini Bor, kadang kenapa gue mau mulai, karena kita kalau dinas, entah di perjalanan, entah apa, kita kan ngobrol tuh. Itu gue ngerasa ini ngobrol enak nih kalau di upload atau direkam. Sama kayak kita dulu lah, kita juga sempat kalau lagi nongkrong, wah ini sebenarnya omongan kita, konten-kontennya seru nih kalau direkam atau diabadikan gitu. Dari dulu, dari awal kita masuk kali ya. Minimal saat kita dengerin lagi, walaupun nggak ada orang yang denger, kita dengerin lagi masih seru. Oh nih cerita ini, lu pernah cerita ini nih, segala macam. Belum kalau saat atau kita udah pisah kemana gitu kan, ada ininya, ada memorinya. Gue tuh nggak tahu kenapa, mungkin pengalihan kali ya, udah mumet sama rutinitas kerjaan yang gitu. Gue pengen alihin, gue pengen buat punya karya di visual gitu, pengen punya karya di digital. Itu yang bikin ya udah ini masih gini doang mah bisa sih kayaknya. Cuma emang eksekusinya aja sih yang udah gue bikin malah jadi kurang deh, nggak jadi deh gitu. Bor, sebenarnya kan seiring perkembangan zaman nih, medianya nih kan jadi mengakomodir semua ya. Gue akhirnya belajar bahwa gue menelaah yang penting dijadiin dulu. Sebetulnya sama Bor, gambarannya kayak zaman dulu nih. Zaman dulu belum ada podcast, belum ada YouTube, belum ada Spotify. Mundur ke belakang, pernah dengar SoundCloud kan lo? Orang yang tadinya bikin lagu
tawarin ke label-label, gara-gara ada itu atau mundur ke belakang lagi ada MySpace, taruh aja dulu Taruh di di situ. situ. Entah jadi album entah enggak, gue punya album pribadi buat gue gitu. Mundur ke belakang lagi, orang yang suka nulis Bor. Dulu cuma ada buku diary, buku agenda. Bedanya cuman pilihannya cuma dua. Apakah itu dibukukan, diterbitkan, ada lu punya nomor ISBN atau cuma jadi catatan pribadi lu. Kan dua-duanya nggak ada ya istilah file-nya kalau menurut gue. Iya sih. Yang penting kalau menurut gue sih kadang-kadang di beberapa case kita emang nggak perlu terlalu mikirin goalsnya apa Bor. Bikin gitu. Iya sih, bikin sih. Sama ya nyari mood juga sih kalau karena kan gini kan ngetek sendiri, ngedit sendiri, ngupload sendiri, mikirin caption sendiri gitu. Itu yang ya emang semua YouTuber besar emang awalnya dari situ sih memang. Hampir rata-rata semua ya. Kecuali yang emang udah corporate media itu beda lagi. Punya capital dia. Iya. Ya gitu paling gue sih. Iya, lu jadiin aja kalau gue. Simple. Ini upload mana nih? Friendster aja. Anjir.